Oke Jack, balik lagi sama gue Ilan Alkatiri di Persija Insight. Nah di video kali ini gue mau coba menganalisa pertandingan kemarin lawan Barito. Banyak hal yang harus gue sampaikan, keren banget, luar biasa. Lo harus denger penjelasan dari gue. Dan ini juga banyak dari komentar-komentar kalian yang gue capture dan gue akan tampilkan di layar. Jadi di Instagram gue nanya, gimana menurut lo pertandingan tadi? Banyak yang ngasih analisa pribadinya, keren-keren semua. Dan gue akan tampilkan di layar. Kali aja ada komentar kalian yang gue tampilkan di sini. Mantap. Langsung gue mulai tanpa basa-basi. Waduh, ini Persija kita luar biasa ini. 5 kali menang berturut-turut, rekor terpecahkan. Tapi setelah gue pikir-pikir, 5 kali berturut-turut itu harusnya mudah buat Persija ya. Kenapa kita sampai girang banget bisa menang 5 kali berturut-turut ya. Padahal 5 kali berturut-turut menang tuh, kalau di Eropa ya biasa-biasa aja gitu harusnya. Cuman ya inilah kita belum pernah merasakan itu. Akhirnya sekarang kita merasakan 5 kali menang berturut-turut. Jadi sekarang anak-anak Jackmania kalau ketawa bukan WKWK, tapi WWWWW. Katanya mudah-mudahan ketawanya semakin panjang, yang artinya menangnya juga terus-terusan. Keren, kreatif, luar biasa. Gue akan mulai dari mana nih? Bingung banget. Gue udah nyatet dari pantauan gue dari detik demi detik pertandingannya. Bahkan gue sampai nonton tayangan yang kedua kalinya, tayangan ulangnya setelah pertandingan. Gue nonton lagi, gue lihat, gue perhatiin gaya main Thomas Doll. Ada pergantian Rico yang gue bingung kenapa Rico diganti. Ternyata ada sesuatu di balik itu. Luar biasa. Oke. Mantap, ini gue terlalu semangat karena kita menang terus ini. Nanti gue akan tampilkan klasemennya. Luar biasa, klasemennya keren banget. Kita udah ada di 4 besar. Dan lawan-lawan kita berikutnya bisa membuat kita ada di peringkat 1. Nanti gue akan sampaikan satu persatu. Sabar Jack, ini akan panjang. Kayaknya mendingan bikin video panjang ya. Lo kayaknya betah ngeliat gue nih. Betah gak? Nganga aja, mingkam. Nganga mulu. Oke, Persija Jakarta. Oke, di awal pertandingan, ini poin pertama gue ya. Di awal pertandingan Persija menyerang lewat tengah. Gue udah jelasin di video sebelumnya. Kita nggak bisa nyerang lewat kanan dan lewat kiri. Kanan ada Bagas, kiri ada Sokoi. Sokoi kurang ajar banget mainnya. Gila kasar, Rio Fahmi babak belur. Tapi Rio Fahmi bisa menyandingi. Nggak kalah skillnya dengan si Sokoi. Tapi Sokoi cukup kasar dan tujuan dia gue nggak tahu tackle atau apa. Tapi dia menciderai hampir banyak pemain kita. Dan akhirnya Rio Fahmi juga kewalahan terakhir-terakhir. Karena ini orang kuat banget. Gue udah bilang di video sebelumnya, kalau si Sokoi ini gila, lo nggak bisa sembarangan. Bahkan gue bilang, Rico main bareng sama Cawor. Karena apa? Karena kita butuh tektokan pelari cepat untuk ngelawan si Sokoi. Karena Sokoi selain kenceng, tackle-nya juga gila dan dia jahat. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip maksud gue, dia agak jahat. Soalnya apa? Dia kasar banget. Nyerangnya. Nekelnya. Lu perhatiin deh. Gila itu. Dia dapat kartu kuning ya. Dia dapat kartu kuning. Padahal harusnya dia bisa dapat kartu merah itu. Dia sampai pernah ngedorong wasit. Jadi arogan lah buat gue ini orang. Ya dan akhirnya Rico agak sedikit kesulitan. Makanya Rico akhirnya pindah ke seberang kiri. Nanti gue jelasin satu persatu. Gue nih susah merangkum yang mana yang perlu gue sampaikan terlebih dahulu. Ini baju gue kok miring ya. Nah ini gue sambil ngeliat layar gue nih. Oke. Terus poin keduanya adalah, akhirnya lewat tengah yang tadi gue belum beres. Akhirnya Persija mencoba lewat tengah, bahkan Kremencik di menit 1 atau menit 2 itu udah punya peluang dari tengah. Dan Hanno Behrens terus-terusan berusaha menyerang dari tengah. Hampir nggak ada serangan dari sayap. Mungkin Persija berpikir nih kanan kirinya kuat banget. Jadi kita harus lewat tengah. Ternyata tengahnya itu ada Rafael Silva. Gila lagi itu. Tackle-nya gila. Itu orang gila banget deh. Ini gue gilanya kebanyakan lagi sekarang. Lo sih pada gue nyuruh ngomong gila mulu. Bagus banget maksud gue, nggak gila. Bagus banget tackle-nya ODGJ. Gila udah nggak boleh sekarang. Ngomong gila udah nggak boleh loh. Jadi tackle-nya ODGJ gila. Tackle-nya ODGJ. Penyerangannya juga si Rafael Silva nyerang juga, bantu serangan. ODGJ juga penyerangannya. ODGJ. Oh gitu. Oke, terus lini belakang. Jadi gini, di poin kedua gue, lini belakang Persija. Aduh, gue udah jelasin waktu itu pakai ilustrasi gambar ya padahal ya. Tapi nggak apa-apa, di sini gue singkat aja, malas ngedit. Jadi lini belakang kita pun sampai ke tengah. Tengah kita sampai di antara kotak penalti dia dan garis tengah kita. Jadi
back kita juga ikut baju menyerang. Jadi deep playing midfielder kurang lebih tuh si defender kita. Kudela menjalankan dengan sangat baik. Hansa Muyama gila-gilaan. Hanif Sahbandi gila-gila. ODGJ-an. Luar biasa mainnya. Dia bantu menyerang, kuat dalam bertahan. Cuman memang Kudela yang digantung di belakang ya. Karena Kudela larinya kurang kenceng. Jadi Kudela nggak diperbantukan untuk ke depan. Jadi Hanif Sahbandi sama Hansamu yang diperbantukan untuk ke depan. Jadi ketika ada bola muntah dari abis corner kita yang sering gue bilang, dapatnya sama kita lagi. Itu berhasil banget di pertandingan kemarin. Keren. Oke. Di pertandingan kemarin, formasi kemarin, strategi kemarin yang si Thomas Doll terapkan adalah pakai wing right back sama left wing back. Wing back sama right wing back sama left wing back. Allahu Akbar, susah amat gue ngomongin nih. Nah itu dimaksimalkan peranannya. Kenapa? Rio Fahmi, waduh. Rio Fahmi mainnya ODGJ. Luar biasa. Majunya ODGJ, mundurnya ODGJ juga. Makanya apa? Di strategi ini yang paling capek pemain adalah kanan dan kiri. Itu paling capek. Lo lihat aja diganti buktinya. Dan itu Barito itu memahami konsep itu. Makanya Sokoi ditaruh di tengah-tengah, nggak dibantuin untuk nyerang, untuk ngehadang si Rio Fahmi. Rio Fahmi awal-awal masih bisa ngelawan. Bahkan gue ngelihat Rio Fahmi juga ikut kasar juga ngelawan si Sokoi. Tapi memang postur tubuhnya Sokoi lebih gede banget daripada si Rio Fahmi. Ya Rio Fahmi akhirnya lama-lama bukan kalah tapi capek lebih dulu. Jadi nggak kalah tapi capeknya lebih duluan dibanding Sokoi. Sokoi nggak ada capeknya. Kalau untuk jadi lawan kita, Sokoi cukup menyebalkan. Tapi kalau dia ada di tim kita, cukup membahagiakan untuk kita. Karena penting banget peranannya, luar biasa. Oke, terus si wingback ini tugasnya double justru dia. Dia harus bertahan dan dia harus menyerang. Jadi nggak ada pilihan. Dua-duanya. Lo lihat Firza Andika, Rio Fahmi, maju, nusuk, bertahan, mundur. ODGJ buktinya gila, ODGJ luar biasa. Mantap ini. Jadi kita lanjut lagi ke poin berikutnya. Aduh, ini urusan ODGJ jadi repot gue nih. Serangan dari sisi Firza lebih terbuka dibanding lewat Rico dan Rio. Jadi kubu kanan punya pasukan sendiri, Rico Rio. Kubu kiri punya pasukan sendiri, yaitu si Firza dan Hanno Behrens. Jadi Hanno dan Firza ini lebih terbuka posisinya dibanding Rio dan Rico. Karena Sokoi tadi. Jadi kita lebih banyak di awal-awal pertandingan, lebih banyak peluang dari sisi kiri. Terbukti oleh Firza Andika yang beberapa kali ngumpan. Firza Andika ternyata mainnya keren banget loh. Gue biasanya nggak begitu ngelihat permainan dia sekeren itu. Tapi kemarin dia cukup menonjol banget di pertandingan kemarin. Tapi yang paling gue angkat topi sih Hanif Sahbandi sih. Hanif Sahbandi sih parah itu, mainnya luar biasa. Oke, dari poin berikutnya apa nih? Persija Jakarta berhasil menguasai di babak 1, luar biasa. Babak 1 kita bawa posisi kalau nggak salah sampai 65 atau 70%. Benar-benar kita yang pegang jalannya pertandingan. Barito nggak nyerang sama sekali. Andre Tani pun nganggur di sana. Tapi di babak kedua seperti biasa Persija agak goyang permainannya. Kayak itu mah udah keumuman. Tapi cukup lumayan. Karena gol kita juga didapatkan di babak kedua. Persentase kita gedenya golnya di babak 1 sekarang ini. Tapi kemarin kita nggak jadi gol karena kipernya juga lagi luar biasa banget. Kipernya Barito. Jadi ya bukannya nggak bisa ngegolin tapi hanya sial. Nanti gue akan tampilin statistiknya. Banyaknya shoot on target kita, banyaknya crossing dan lain-lain. Sebenarnya kita udah bagus banget. Bukan nggak bagus, udah bagus banget. Tapi dianya hoki aja. Apalagi blocking dari CB-nya itu. Di Silva, Renan Silva, bukan Rafael Silva, sorry, Renan Silva. Oke. Terus Rico Simanjuntak yang tadi gue udah singgung, Rico Simanjuntak sering main pindah-pindah ke kanan dan ke kiri. Gue nggak tahu tujuannya apa, tapi kalau gue rasa dia agak sedikit khawatir ngelawan Sokoi ini. Ini Sokoi luar biasa ini. Dia agak sedikit khawatir, makanya Rico sempat pindah ke kiri. Atau mungkin ada strategi lain yang mengecoh lini pertahanan supaya konsentrasinya buyar. Tapi itu dilakukan sama Rico berkali-kali. Jadi kadang di kanan, kadang di kiri si Rico Simanjuntak ini. Jadi
Mungkin ya, gua rasa nggak efektif nyerang dari kanan, nggak tembus-tembus, akhirnya dia coba nyerang dari kiri. Wajar dalam permainan bola itu selalu ada yang kayak gitu. Kadang dari kanan nggak tembus, main dari kiri. Mungkin Firza Andika juga butuh istirahat, nyerang terus, jadi dia ke belakang, Rico yang memperbantukan ke sebelah kiri. Dan Persija ini uniknya kalau lo perhatiin, kalau lagi nyerang di kiri, fokus nyerang di kiri, nggak pernah switch play ke kanan. Kalau lagi nyerang di kanan, begitu di kanan, nggak pernah nyerang ke kiri. Jadi si wingbacknya ini agak di belakang kalau misalkan kita lagi nyerang di kanan. Kalau kita lagi nyerang di kiri, wingback yang kanannya agak mundur ke belakang. Jadi kita fokus dalam satu titik aja. Jarang banget kita lempar kanan, lempar kiri bola. Jarang. Gue udah berkali-kali ngomong itu. Itu khasnya permainan Persija kayak gitu. Kalau udah gempur kiri nggak pakai ampun. Gitu. Oke. Poin apa lagi yang udah gue catat ini? Hanif jadi back keren, tadi udah gue singgung juga. Hanif Syahbandi luar biasa. Gue pengen mengucapkan terima kasih kepada dia di kesempatan kali ini. Tapi ini bukan pertama kalinya dia menjadi back ya. Dia di Arema juga dulu sering jadi back. Dia pernah jadi back dan dia melakukan itu dengan sangat baik. Bahkan kalau gue ngeliat Hanif lebih bagusan di back dibanding di tengah. Karena apa? Dia center back tapi agak sedikit maju ke depan. Jadi peranannya mirip-mirip DMF, gelandang pengangkut air. Cocok banget itu di situ. Jadi terima kasih Hanif Syahbandi. Kekurangan kita di lini belakang bisa ditutupi oleh Anda. Padahal gue gak kepikiran Hanif Syahbandi. Sebelumnya gue kepikirannya si Tony Sucipto yang akan ditaruh di situ. Kita lagi krisis defender dan Hanif Syahbandi melesat. Membantu kita untuk menjaga gawang. Luar biasa. Hanif Syahbandi salut. Luar biasa. Oke. Rio Fahmi tadi udah gue singgung juga. Ngototnya gue paling suka pemain. Lu bagus mau jelek main. Tapi paling gak lu ada keinginan. Misalkan lo main lagi jelek nih, tapi ada keinginan lo ngotot lo tuh ekstra, itu nyembuhin perasaan kita yang kecewa. Kalau gue ngelihatnya kayak gitu. Jadi gue ngelihat Hanif Syahbandi ngototnya luar biasa, gue ngelihat Rio Fahmi ngototnya juga luar biasa. Reski Fandi, kalau gue bilang Reski Fandi kemarin belum maksimal permainannya. Permainan Reski Fandi nggak maksimal, nggak seharusnya karena dia bisa melakukan lebih dari itu. Gue tahu ini orang bagus banget skillnya, tapi kemarin lagi enggak. Memang biasa dalam permainan sepak bola, kadang dia bagus, kadang dia enggak, kadang dia jago banget, kadang dia enggak. Itu biasa-biasa aja. Tapi kemarin Reski Fandi lagi biasa mainnya, tapi ngototnya gue suka, dikejar di ini. Nah itu yang mengobati kekecewaan gue terhadap dia sih. Itu catatan untuk Reski Fandi. Oke, terus Cawor. Gacor. Gue udah bilang, Cawor ini harus main. Ini kalau ngomong Cawor, gue bisa 1 jam sendiri ngebahas Cawor nih. Cawor ini harus diberi kepercayaan. Tapi keren sih, Cawor begitu dimasukin, dia langsung membuktikan kalau dia layak bermain. Bukan hanya peluang yang jadi gol aja ya. Bahkan dia menciptakan beberapa ruang kosong juga yang gue lihat. Dia sering mondar-mandir kanan kiri, terus positioningnya bagus, off the ball-nya, hanya kontrol ball-nya aja yang kemarin lagi kurang. Selalu harus ada catatan ya. Kontrol bolanya agak kurang. Jadi kalau di passing bolanya mental. Harusnya kontrol bolanya pas, passingnya pas, larinya gila-gila. ODGJ-an. Umpannya juga bagus. Ya catatannya cuman tadi yang gue bilang, kontrol bolanya aja yang agak kurang di pertandingan kemarin, bukan dalam keseluruhan. Tapi Cawor terima kasih. Tak luput dari itu, gue mau berterima kasih kepada Taufik. Lewan Taufik. Kenapa? Karena tanpa Taufik, gol itu gak akan terjadi. Jangan remehkan Taufik. Karena tanpa Taufik, gol itu gak akan ada. Wah, kena pundaknya. Bagus, luar biasa. Kremencik, one shoot, langsung gol. On target, diarahkan dengan sangat sempurna. Oke, terus Kremencik, karena kita masuk ke Kremencik, dia mencetak gol di shoot on target yang ke-7. 6 kali percobaan, gak ada yang tembus. Di percobaan ke-7-nya akhirnya masuk. Bukan berarti dia nendangnya melenceng ya. Si Kremencik bukan berarti tendangannya melenceng. Tendangannya akurat semua, on target semua. Tapi kipernya lagi luar biasa dan si Renan Silvanya juga lagi blockingnya lagi luar biasa. Jadi akhirnya dari 7 tendangan on target,
dari 7 tendangan on target, 1 jebol juga ke dalam. Dan diukur dengan sangat seksama. Akibat assist dari umpan dari Ricky Cawor dan assist dari Taufik. Akhirnya gol itu tercipta. Jadi terima kasih buat Taufik. Bukan kepada Kermencik, tapi terima kasih untuk Lewan Taufik. Oke, sekarang gue mau masuk ke komentar kalian. Ini adalah anak-anak Jackmania yang gue minta pendapatnya. Bagus banget. Oke, ini dari yang pertama dari Kopi Pahit. Kopi titik Pahit 94 Instagramnya. Permainan asik dan dug. Tapi patut diakui kiper Barito dan pemain asing belakangnya solid banget. Yang tadi gue udah bilang, si Renan Silva itu. Minus Reski Fandi doang, mainnya cukup ngawur. Waduh, ini bahasanya ekstrim nih. Tapi pas masuk Cawor, permainan berbeda dan lebih ke tengah. Michael Cawor Kermencik. Wah, salah. Michael Cawor Kermencik. Oke, orang kedua. Rino_DJ. Ya salam katanya. Waduh. Setelah Cawor gacor. Ini udah ngomong ya salam, Cawor gacor. Ini penonton gue bener nih orang nih. Masuk di situ, Bang Mencik langsung 1 kill. Performa Reski Fandi kurang efisien di 2 pertandingan. Abimanyu juga kurang greget mainnya. Bener, gue sepakat. Gue lupa nyinggung Abimanyu. Tapi emang Abimanyu 2 pertandingan ini mainnya kurang on. Karena apa? Karena serangan kita sudah cukup. Jadi Abimanyu nggak bisa ngebantu penyerangan karena sudah cukup penyerangannya. Makanya gue bilang di pertandingan sebelumnya, kalau udah penyerangan kita cukup tanpa Abimanyu, ganti Tony Sucipto biar kita 2 di tengahnya bertahan. Kalau gue ngomongnya begitu kemarin. Oke, sebenarnya bisa cetak gol lebih banyak, tapi memang pertahanan Barito lagi hoki, bukan kuat. Tapi alhamdulillah Persija bisa naik dikit demi sedikit. Itu dari proses Coach Thomas Doll. Next. Dari Marcel_19. Gue heran sama Persija Jakarta. Corner dan bola mati sering miss. Padahal punya striker yang jangkung. PR sih buat Thomas Doll. Bener, itu latihan mesti ditingkatkan itu. Oke, dari Rizky_Okta13. Rio Fahmi cukup bagus menggantikan posisi Ferrari. Seandainya Cang Ucup main, gila nih kalau Ucup main nih, luar biasa. Mungkin Persija bisa lebih banyak membuat peluang ataupun gol. Gue setuju banget. Makan gue di video sebelumnya gue udah bilang, nih harusnya Yusuf yang ngalahin si Renan Silva karena sprintnya kenceng banget. Renan Silva agak kesulitan untuk sprint. Jadi ya nggak apa-apa lah. Tanpa Ucup kita bisa menang. Tapi kita berasa kalau ternyata kita butuh Ucup. Kayak waktu itu Hanno Behrens biasa aja permainnya. Nggak tahu ya pas dia nggak main kita berantakan. Ternyata kita butuh Hanno Behrens. Sekarang Ucup nggak main, ternyata kita butuh Ucup gitu. Next. Kualitas rumput alhamdulillah mendukung, passing bola 19 passing. Gue belum lihat, selalu bersabar dalam nyusun serangan dari Cangkudi sampai depan. Lawan parkir truk Puso 3 biji, kalau sama-sama main terbuka bisa 3 gol tuh botak. Gila. Jago ini. Sandi_RX King. Tukang balap nih. Oke, dari Arief dan kalau nggak salah satu lagi nih, Bijaksana. Cawor diam terlihat cupu. Gerak bikin asis 1. Ya salah. Diam terlihat cupu, gerak bikin asis 1. Gila ini keren. Hanif juga nggak kenal takut. Ya salam katanya. Di babak pertama tidak adanya Yusuf lumayan berdampak. Nggak ada yang bisa narik back lawan biar keluar dari zonanya. Cerdas Anda. Makanya Renan bisa terus tempel Mika. Proses terjadinya gol karena back pada fokus ke Topik dan Cawor nggak lihat Mika yang bebas. Respect buat kiper Barito Putra bisa menggagalkan peluang emas Persija. Arif dan pantas namanya Bijaksana. Pantas komennya Bijaksana. Keren si Bijaksana nih. Oke, sekarang nextnya adalah komentar udah selesai. Statistik. Ball posisi dipegang 59% oleh Persija Jakarta. Di babak 1 nggak salah 60 apa 65. Gede banget ball posisinya. Kita nguasain banget jalannya pertandingan. Total shootnya ada 18 dari Persija. Barito hanya 6. On targetnya Barito 2, Persija 7. 1 jadi gol. Bener gak gue bilang? Berarti 6 peluang Mencik semuanya jadi peluang. Tapi Rico juga ada yang long shoot. Cuman gak on target, off target itu. Yang on target Rio Fahmi on target. Keren tendangan dari luar kotak penalti itu. Passesnya itu banyak banget. Persija 421. Cukup passingnya itu. Dia bermain cukup banyak dalam sisi passing. Jadi nggak umpan terobosan aja, passing-passing pendek juga berjalan. Karena di atas 400. Biasanya Persija 300-an itu kalau lagi main long pass.
Passing akurasinya 76% Barito dan Persija 85%. Ini yang gue bilang, 85% itu adalah angka istimewa. 80% bagus, 85% istimewa. Gue selalu ngomong di setiap konten gue, kalau gue lagi ngebahas statistik, 80% bagus, 85% istimewa. Kali ini Persija 85%. ODGJ. Chances creatednya 8 peluang tercipta. Gila, itu banyak banget itu. Crosses-nya 15, 6 yang jadi target. 15 banyak banget. Bahkan Barito nggak bisa ngumpan sama sekali. 4 kali ngawur semuanya. Kenapa? Karena Rio Fahmi dan Firza Andika bermain dengan sangat luar biasa. Tackle 8, 17. Kasar-kasar semua pemainan Barito. 17 tackle. Jahat. Terus interceptnya 10, 7, clearance-nya biasa-biasa aja. Sekarang ke klasmen. Madura FC masih 22 poin di peringkat 1. Ada Bali United dan PSM Makassar. Kita berharap PSM Makassar kalah nih. Harus kalah dia supaya kita bisa lompat lebih tinggi. Mudah-mudahan. Ntar kita bahas di video berikutnya tentang next pertandingan yang berikutnya nih. Ada Borneo yang menempel Persija, Persita, Persikabo, Persib Bandung yang udah naik sekarang ke peringkat 8. Arema di bawah masih 10 dan Persik Kediri loh yang paling bawah. Barito padahal lawan yang paling bawah itu, tapi agak kesulitan Persija lawan Barito kemarin. Oke. 21 menit ternyata. Gua nggak ngelihat jam. Karena gue ada saran dari kalian, Bang, lu ngomong aja jangan ngelihat menit. Nanti udah beres baru lu lihat. Bener, ternyata gue lihat 20 menit. Nggak berasa. Apakah Anda sudah nonton sampai saat ini? Coba lo komen, gue mau ngetes. Kalau lo penonton setia gue mau ngetes. Kalau lo komen di bawah, gue bilang Anda super sekali. Berarti lo nonton gue sampai saat ini. Komen di bawah, Anda super sekali. Kalau lo ngomong kayak gitu, waduh gue kasih hadiah lo. Oke? Persija Insight. Mengundur. Mundur dulu.